Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, saya bisa berziarah ke makamnya Sunan Gunung Jati, Cirebon. Sunan Gunung Jati yang memiliki nama asli Syarif Hidayatullah adalah seorang ulama dan tokoh penyebar agama Islam di Jawa Barat. Beliau mulai menyebarkan agama Islam pada abad ke-15 dan 16. Tokoh ini lahir di Cirebon pada tahun 1448. Namun tanggalnya tidak diketahui pasti. Sunan Gunung Jati merupakan putra dari Raja Abdullah atau Syarif Abdullah. Sedangkan ibunya adalah Rara Santang yang merupakan putri dari Prabu Siliwangi dari Kerajaan Pajajaran dengan gelar Syarifah Mudaim. Saat tinggal di Cirebon, Sunan Gunung Jati memiliki istri dengan Nyai Ratu Pakungwati. Karena itu, setelah meninggalkannya Pangeran Cakrabuana, Sunan Gunung Jati penguasa atas Cirebon. Bukan hanya menjadi penguasa, Sunan Gunung Jati juga dikenal sebagai ulama dan tokoh agama. Selain itu, ia juga dikenal sebagai ahli strategi militer dan politik. Bahkan pada saat itu, Sunan Gunung Jati terlibat dalam perjuangan melawan kekuasaan Hindu Majapahit dan Portugis yang ingin menguasai wilayah Indonesia pada saat itu. Sosok Sunan Gunung Jati yang terkenal sebagai ulama ini belajar banyak ilmu agama hingga ke Mekah. Setelah selesai belajar agama di Mekah dengan Syekh Tajuddin Al-Qurtubi, ia melanjutkan belajar agama ke Mesir. Sedangkan di tanah air, Sunan Gunung Jati juga sempat belajar di Pasai, Aceh. Bahkan saat di Jawa, Sunan Gunung Jati juga berguru dengan Sunan Ampel hingga akhirnya diminta untuk berdakwah di daerah Cirebon. Di Cirebon, ia menggantikan Syekh Datul Kahfi yang menyebarkan agama di Gunung Sembung. Tidak hanya menjadi guru, Sunan Gunung Jati juga mendirikan pesantren dan mendapat julukan Maulana Jati atau Syekh Jati. Perjalanan dakwah Sunan Gunung Jati tidak hanya berlangsung di Cirebon saja, tapi berlanjut ke Banten. Dengan wilayah dakwah yang tidak sempit, Sunan Gunung Jati tentu memiliki strategi tersendiri untuk menyebarkan agama Islam. Dalam menyebarkan agama, Sunan Gunung Jati menggunakan pendekatan sosial budaya. Cara itu membuat agama Islam lebih mudah dikenal dan diterima oleh masyarakat. Selain itu, ia juga memperkuat kedudukan politiknya serta memperluas hubungan dengan berbagai tokoh yang ada di Cirebon, Demak, hingga Banten. Berbagai tokoh yang menjalin hubungan dengan Sunan Gunung Jati menjadi perpanjangan tangan untuk mengenalkan agama Islam. Dengan kekuasaan yang dimiliki, Sunan Gunung Jati juga bisa dengan mudah membangun sarana dan prasarana ibadah di berbagai tempat kekuasaannya. Tidak hanya itu, Sunan Gunung Jati juga membangun jalur transportasi sebagai penunjang penyebaran agama. Berbagai cara yang dilakukan Sunan Gunung Jati untuk berdakwah ini berdampak secara keseluruhan bagi wilayah Cirebon. Cara berdakwah dari Sunan Gunung Jati itu membuat Cirebon menjadi wilayah yang bisa berkembang dengan pesat. Usaha berdakwah yang dilakukan Sunan Gunung Jati berakhir saat ia wafat. Tokoh agama ini wafat pada pertengahan abad ke-16 yang kemudian dimakamkan di puncak Bukit Sembung. Bukit itu memang khusus didirikan untuk Sunan Gunung Jati yang berlokasi di pinggiran kota Cirebon. Makamnya pun tidak pernah sepi, selalu dikunjungi para peziarah dari berbagai tempat sampai keluar pulau. Itulah sedikit sejarah Sunan Gunung Jati, Cirebon. Semoga yang berziarah ke sini mendapatkan keberkahan daripada aulia Allah. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibadallah dinakum wasadnakum barnakum tugisuna bihimmatikum wa jadwakum fa ahbuna wa
ربنا عطاياكم هداياكم سلام الله يا سلام يا رحمن يرزقكم عباد الله جئناكم قصدناكم طلبناكم لا خيرتم الظن فحاشاكم وحاشاكم سعدنا إذ أتيناكم وفزنا حين زرناكم سلام الله يا سلام يا رحمن يرزقكم عباد الله جئناكم قصدناكم طلبناكم واشفع بنا إلى الرحمن مولاكم حسن الله مزايمين مزاياكم سلام الله يا سلام يا رحمن يرزقكم عباد الله جئناكم قصدناكم طلبناكم الله عسى رحمن تخشنا وتخشاكم سلام الله إياكم وعين الله ترعاكم سلام الله يا سلام يا رحمن يرزقكم عباد الله جئناكم قصدناكم طلبناكم صلى الله مولانا وسلم أتيناكم على المختار شفيعنا ومنقذنا وإياكم سلام الله يا سلام يا رحمن يرزقكم عباد